mengucapkan selamat datang kepada para undangan dan rekan-rekan wartawan yang hadir pada pagi hari ini. Persija atau Persatuan Sepak Bola Indonesia dikenal sebelumnya adalah sebuah klub sepak bola yang sudah berdiri sejak 28 November 1928. Tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Brenda. Persija adalah salah satu klub yang memiliki fanbase terbesar di Indonesia dan mempunyai sejarah panjang di kancah sepak bola nasional. Banyak pemain-pemain legendaris sepak bola Indonesia lahir di Persija. Dengan sejarah yang panjang, disertai fanbase yang luas dan besar, brand Persija menjadi sangat kuat dan melekat di kalangan masyarakat, terutama di dalam ekosistem olahraga. Brand yang kuat itu harus lebih diberdayakan, atau istilah kerennya di-empower. Dengan brand yang kuat tersebut, dan seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, manajemen Persija melihat perlu membawa Persija memasuki era baru, yaitu era digital, dengan melakukan transformasi digital yang bervisi beyond football, bahkan juga beyond sports. Sebagai perwujudan visi tersebut, Persija melebarkan sayapnya ke cabang olahraga yang sedang naik daun saat ini dan sangat populer di kalangan generasi Z dan milenial muda terutama, dan bahkan di bawah generasi Z, dan sangat relevan dengan transformasi digital yang dilakukan oleh Persija, yaitu cabur e-sports. Berdasarkan pemikiran tersebut, Persija membentuk sebuah unit usaha baru, yaitu PT Persija Jaya Esports, yang di dalamnya membentuk tim esports Valorant, yang akan secara resmi diluncurkan sesaat lagi hari ini, Rabu 30 Maret 2022. Ini menjadi tanggal yang bersejarah. Peluncuran tim ini sekaligus meresmikan logo dan seragam bagi tim dinamakan secara resmi Persija Esports. Tim Valorant Persija Esports ini berisikan 5 orang atlet e-sport tangguh dan 1 orang pelatih hebat. Kelima orang atlet tersebut adalah Kevin Gunawan yang biasa dipanggil Ior, kemudian ada Nanda Rizana yang biasa disebut atau dipanggil Asterisk. Nah, ini tulisannya kalau ini pronunciation-nya agak beda nih, ASTERISKK. Kemudian ada Baskoro Dwi Putra yang biasa dipanggil atau disebut Rose Aufi. Kemudian ada Fikri Zaki Hamdani, Famus, dan juga Vicky Rudianto yang biasa dipanggil Flinch. Mereka dilatih oleh Andrew Joseph yang biasa dipanggil Bali, seorang legenda dari game Counter-Strike Indonesia, CSGO. Persija Esports ini akan saling mendukung dengan tim Persija sepak bola, dan terutama diharapkan bisa menambah fanbase dari kalangan generasi Z bahkan di bawahnya. Sebaliknya, penggemar Persija yang gemar e-sports dapat menjadi pendukung e-sports, pendukung Persija Esports. Sebagai informasi, di bulan Maret ini sebelum diluncurkan secara resmi, tim Persija sudah pemanasan dulu dengan mengikuti turnamen Valorant Championship Tour Asia Pasifik. Walaupun belum berhasil mewakili Asia Pasifik ke grup dunia di Reykjavik, Islandia, namun tim Persija Esports ini mampu mengalahkan lawan-lawan tangguh dari negara lain,
seperti diantaranya Australia, Thailand, dan juga lain-lain. Dan tim yang mengalahkan Persija Esports ini lolos ke Reykjavik. Jadi yang ngalahin Persija juga bukan tim sembarangan, tim yang paling jago di Asia Pasifik. Jadi kami berharap dengan lahirnya Persija Esports ini dapat memberikan manfaat bagi ekosistem olahraga dan juga ekosistem digital di Indonesia, terutama ekosistem e-sports. Dan semoga Persija Esports ini dapat berprestasi dan nantinya mampu membawa harum nama Indonesia dan Merah Putih di kancah olahraga dunia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibnu, Ibu Diana, rekan-rekan wartawan, dan juga rekan-rekan dari tim e-sports Persija, rekan-rekan dari Persija yang hadir, yang sudah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kami pagi ini. Tak lupa terima kasih untuk sang host nih, Mbak Brenda Kwan, yang memandu acara pagi hari ini. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak apabila ada kesalahan, kekurangan, ketidaknyamanan selama acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai penutup, ada sedikit pantun nih dari saya. Main game di dini hari, rasa kantuk terus melanda. Persija Esports lahir hari ini, siap berjuang untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas kata sambutan dan pantunnya nih keren banget, luar biasa sekali. Saya lagi terima kasih banyak ya Pak Harlin. Baiklah rekan-rekan media sekalian, tadi kita telah mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh CEO PT Persija Jaya Esports Bapak Harlin E. Raharjo. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Head Coach Persija Esports Mas Andrew Bali Joseph. Dipersilakan Mas Bali. Terima kasih Brenda. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk CEO Persija Esports Bapak Harlin, Bapak Ibnu selaku Ketua Umum IESPA. Selamat pagi juga untuk Sekjen IESPA Ibu Diana. Semoga semua sehat selalu. Selamat pagi juga untuk teman-teman media. Perkenalkan, saya Andrew Joseph dengan in-game name Bali, Head Coach untuk tim Persija Esports. Puji syukur saya kepada Tuhan yang telah membantu saya sampai sekarang bersama Persija Esports. Di sini saya bersama dengan anak-anak dari Persija Esports, ada kapten kita Nanda, Kevin, Vicky, Fikri, dan Agil. Dan kita adalah Persija Esports. Persija Esports dibentuk bersama saya dengan tim manajemen itu dari bulan Januari, dan selama itu kita memang sedang mencari pemain yang cocok untuk menjadi bagian dari Persija Esports. Dan kebetulan ada tim tanpa organisasi yang diisi oleh pemain bintang dan hebat sedang mencari organisasi yang cocok dengan mereka. Setelah ngobrol dan akhirnya sepakat, kita sekarang bekerja sama dan mereka sekarang adalah keluarga dari Persija Esports. Dan saya bersyukur dengan waktu yang sangat singkat ini kita sudah berhasil menduduki peringkat 6 Asia Pasifik setelah kita mengikuti turnamen VCT. Yang di mana turnamen tersebut diikuti oleh tim terbaik dari Southeast Asia, India, Hong Kong, dan Australia. Kedepannya kita akan lebih berusaha, lebih keras, dan akan terus berusaha mengharumkan nama Persija Esports dan Indonesia. Terima kasih dan mohon dukung terus Persija Esports. Baiklah, terima kasih banyak Mas Bali atas kata sambutannya untuk kita semua pada hari ini. Semoga sehat selalu ya Mas Bali, dan juga tentunya Pak Harlin semoga sehat selalu juga nih. Rekan-rekan media sekalian, tadi kita telah mendengarkan kata sambutan dari Pak Harlin dan juga Mas Bali. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Tapi sebelum itu, pastinya kita juga di sini akan melaunchingkan dan juga memperlihatkan sesuatu yang nggak pernah di-reveal sebelumnya. Yes, benar banget nih. Rekan-rekan media dan juga tamu undangan sekalian, ini merupakan personil ataupun orang pertama yang menyaksikan di launchingkannya. Ini dia logo
jersey dan juga roster dari tim Persija Esports sebagai bentuk nih peresmian dari Persija Esports. Untuk itu, ladies and gentlemen, here I present you Persija Esports. Cyber Tiger of Kemayoran, ini dia Persija Esports. Berikan tepuk tangan yang paling meriah secara virtual dong untuk ini dia di launchingkannya Persija Esports. Tadi kita udah lihat logo dari jersinya juga, terus juga dari berbagai hal lainnya. Kita bisa lihat roster, terus ada logonya, dan juga pastinya jersinya yang keren banget. Benar gak sih rekan-rekan media sekalian? Oke, rekan-rekan media sekalian, seperti yang dijanjikan tadi, di mana kita akan segera memasuki sesi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan media sekalian nih. Di mana di sini, di sesi ini kita akan menjawab berbagai pertanyaan ataupun rasa penasaran dari rekan-rekan media sekalian pada pagi hari ini. Namun di sini saya nggak sendiri, karena di sini saya akan mempersilahkan rekan saya yang kece banget. Ini dia ada Kak Marsha Abimantra yang akan menjadi moderator di sesi Q&A pada hari ini. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Marsha Abimantra sebagai Head of Esports Persija Esports. Dipersilakan. Ya, thank you Brenda, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih rekan-rekan media telah datang ke press conference launching dari Persija Esports. Di sini saya akan mengundang narasumber untuk Q&A. Ada Bapak Harlin Raharjo selaku CEO dari PT Persija Esports, dan juga ada Mas Andrew Joseph, Ketua Pelatih dari Persija Esports, dan juga teman-teman dari tim Persija, ada Nanda selaku in-game leader atau IGL dari Persija Esports, ada Ior juga di sini, Kevin, dan Famous, kemudian ada Flinch, dan yang terakhir ada juga Agil atau Baskoro Dwi Putra. Nah, silakan untuk teman-teman media untuk yang ingin bertanya bisa langsung tulis di Q&A atau di kolom komentar. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Revival TV, dan ini pertanyaannya untuk Pak Harlin. Yang pertama, apa yang membuat Persija tertarik untuk membuat divisi Valorant, terutama mengakuisisi pemain Boy With Love, dan apakah akan ada divisi mobile yang akan dibentuk ke depannya? Mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Harlin, dan juga nanti akan saya bantu untuk jawab juga Pak, selaku Head of Esports dari Persija Esports. Silakan Pak Harlin. Siap. Terima kasih Mas Marsha. Jadi terima kasih pertanyaannya. Persija Esports ini membentuk tim Valorant karena kita melihat bahwa game Valorant ini sedang naik daun ya, sedang naik daun, dan ya tadi seperti disebutkan oleh Mas Andrew Joseph juga bahwa secara ya Persija beruntung lah kita bisa mendapatkan roster yang sangat bagus nih. Dan teman-teman ini saya sangat apresiasi kepada tim Persija Esports Valorant, apalagi kemarin berhasil masuk menjadi peringkat 6 ya Asia Pasifik, yang bisa mengalahkan lawan-lawan yang tangguh. Dan kalau ditanya ke depannya kita akan mengembangkan ke mobile apa tidak gitu ya, pasti
ada pemikiran ke situ. Jadi nanti kita fokus dulu di Valorant. Apabila nih tim ini sudah cukup kokoh, kuat, dan juga kita sudah bisa memanage dengan baik ya, termasuk nanti ada sponsor dan lain-lain. Bukan tidak mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa mengembangkan di game-game yang lain. Mungkin itu pertanyaannya, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Jawaban saya apa? Ya, terima kasih Pak Harlin. Silakan Mas Marsha kalau ingin ditambahkan. Ya, sudah cukup. Betul, kemungkinan kalau memang ada kesempatan, tidak menutup kemungkinan untuk kita membuka divisi lain, tentunya game mobile. Namun untuk saat ini fokus kita masih untuk terus memberikan prestasi di game Valorant gitu, tentunya dengan anak-anak ini yang luar biasa. Mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini saya pun udah memegang pertanyaan dari One Esports nih, Mas Christian. Pertanyaannya khusus untuk Mas Bali sebagai head coach, sebagai tim yang berisikan pemain-pemain veteran, apakah PSG ada kesulitan tertentu ketika bermain di VCT 2022 APAC Stage 1, baik pada group stage maupun knockout? Silakan Mas Bali. Ya, untuk kesulitan sih nggak ada ya, karena mereka kan datang dari game sebelah ya, Counter Strike ya. Jadi mereka pemain-pemain veteran juga, pemain-pemain berpengalaman. Dibantu juga dengan kapten kita ada si Nanda. Nanda ini dulu di tim sebelumnya juga sebagai kapten. Dan dia mampu membimbing anak-anak ini, dan mereka tuh benar-benar saling melengkapi gitu loh, based on adaptasi, reaction apa segala sangat cepat. Jadi untuk saya masuk juga membantu mereka itu nggak ada kesulitan sama sekali sih. Oke, baik. Mungkin bisa dibantu jawab juga nih sebagai Nanda sebagai in-game leader, apakah ada kesulitan nih pada saat VCT kemarin di group stage maupun di knockout stage? Oke, untuk kesulitan sih jujur setiap kita ngadepin lawan ataupun udah tingkat epic ini ya, sebenarnya nggak ada dari pribadi aku sih. Lebih ke arah emang kita cuma butuh adaptasi yang cepat untuk cara ngebaca lawan kayak gimana kita mendapatkan poin sebanyak-banyaknya gitu. Untuk kesulitan nggak ada sih. Yang penting kita fokus ke gamenya kita, gimana caranya kita menangin beberapa round atau menutup game itu. Oke, terima kasih Mas Nanda. Mungkin ini lanjut ke follow-up question-nya dari Mas Christian. Kalau tanggapannya Mas Bali sendiri nih terhadap tim Thailand yang menyusahkan PSG kemarin di VCT 2022. Untuk tim Thailand yang menyusahkan kita kan ada Fusen sama Sersia ya, dan mereka tuh tahun lalu bahkan mereka ini udah 3 tahun berturut-turut ya, jadi cukup meresahkan kita juga. Tapi kita akan menargetkan something big this year, benar-benar kita akan full throttle ya, maksudnya kita akan benar-benar menargetkan kedua tim ini, dan kita akan berusaha untuk melatih anak-anak ini dengan full intens banget, karena kemarin itu kan mereka persiapan kita hanya 3 bulan ya, dan tanpa fasilitas. Nah sekarang Persija sudah menyiapkan kita fasilitas di mana kita akan melakukan intense training nanti untuk kedepannya. Nanti kita ada next target kita ada VCT stage 2. Nah, itu kita akan lebih fokus ke sana nanti. Oke, terima kasih Mas Nanda. Mas Bali maksud saya. Kemudian berikut lanjut lagi, mungkin ini pertanyaannya lebih kepada Bapak Harlin mungkin. Sebentar, Pak Harlin ada? Nah ya. Ya. Oke, Pak Harlin ada pertanyaan nih dari Sports ID dari Mas Michael. Bagaimana respons dari The Jack, Pak, serta manajemen sendiri dengan hadirnya tim e-sports di Persija? Apa perbedaan dengan menjalankan tim sepak bola nih, Pak? Begitu. Ya, mungkin saya jelaskan dulu bahwa Persija e-sport ini adalah unit usaha yang terpisah ya, tersendiri dari Persija yang sepak bola, walaupun ini adalah anak perusahaan dari Persija. Dan nanti ada manajemennya tersendiri yang mengelola. Dan memang kalau Halo Pak Harlin,
mungkin agak sedikit terputus ya koneksinya ya Pak Harlin. Sebentar. Ya, saya lagi coba untuk menghubungi lagi Pak Harlin. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ditujukan untuk Mas Bali sambil menunggu Pak Harlin ini. Untuk Mas Bali nih, kan kalian sudah cukup berpengalaman di FPS maupun di Valorant mungkin ya maksudnya. Nah, kesan kalian bergabung dengan Persija, apakah ada pressure tersendiri? Karena seperti yang kita tahu, Persija memiliki fans yang cukup fanatik. Silakan Mas Endo. Ya, untuk itu pasti pressure pasti ada ya, karena kita tahu kan netizen itu nggak baik-baik, semua pada nggak baik ya kalau kita lagi kalah. Tapi no matter what sih kita akan pasti menunjukkan performance yang paling baik lah. Kita akan nunjukin the best performance we can karena kita tahu Persija kan besar dan itu tantangan juga buat saya dan anak-anak gitu loh. Kita pasti akan menunjukkan yang terbaik yang pasti untuk Persija. Oke, terima kasih Mas Andrew. Kalau Pak Harlin sudah ada kembali kah Pak? Oke, masih belum bisa terdengar mungkin ya suaranya. Lanjut lagi, ini untuk Asteris nih, spesifik nih untuk Nanda. Gimana suka dukanya menjadi in-game leader? Lalu apakah meta agent Persija Esports di VCT dan Apex Stage 1 kemarin bakal digunakan ke VCT Stage 2 nih Nanda gimana? Oke. Kalau apa tadi Suka duka pertanyaannya yang suka pertama. dukanya ya? Kalau suka duka sih emang udah terbiasa kayaknya dari dulu sebagai IGL emang setiap roundnya gitu emang harus mikirin harus ngapain, kita harus nyerangnya bagaimana biar mendapatkan round-round yang krusial gitu ya. Jadi kalau sukanya ya lebih ke arah enak, emang tipe aku sendiri tuh emang suka nge-support gitu. Kalau dukanya ya di in-game suka pusing sendiri aja karena memikirin strategi apa yang terbaik untuk mendapatkan atau memenangkan game tersebut gitu. Nah, mungkin untuk agent sama role untuk stage 2 ya, itu udah aku pikirin untuk kedepannya, jadi kita bakal berubah, ada sebagian beberapa map kita akan ganti, karena kemarin stage 1 emang waktu kita nggak banyak, jadi kita apa yang kita latihanin kita pakai gitu. Untuk stage 2 kita bakal siapin itu sematang-matangnya untuk ya supaya memenangkan turnamen VCT selanjutnya gitu. Oke, mungkin lanjut lagi nih, mumpung lagi di Mas Kaco nih, ada pertanyaan dari Ya. Pak Pres Revival TV, Pak Sens, untuk Mas Nanda atau Kaco, setelah beberapa tahun di dunia FPS Indonesia, sekarang berada di naungan organisasi olahraga sebesar Persija. Kira-kira apa yang akan membedakan performance atau achievement yang ingin dicapai Mas Kaco dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya? Sekian, salam titik 2V, katanya nih. Aduh, Pak Sens nih, aduh. Jadi ya kira-kira yang membedakan performance ya mungkin ya apa ya? Karena emang sekarang ini kan aku bekerja sama dengan Persija Esports juga kan pressure-nya juga ada gitu ya. Jadi ya dari aku pribadi dan tim yang lain ya pasti kita pengen ngasih yang terbaik. Semoga kita emang bakal bisa memenangin atau lolos membanggakan nama Indonesia ke turnamen-turnamen internasional terutama itu gitu. Oke, mantap. Mudah-mudahan kita bisa lolos ya, Mas Kaco ya. Mungkin kita balik lagi ke Pak Harlin nih. Halo, Pak Harlin. Ya, sorry tadi wifi-nya tiba-tiba Iya, nggak apa-apa, hilang. Pak. Mungkin bisa dilanjutkan yang tadi, Pak, terkait tentang perbedaan tadi Bapak cerita Ya. dari manajemen Ya. Persija dan Persija Esports. Iya, jadi memang supaya nggak rancu kita pisahkan entity-nya, nanti juga media sosialnya tersendiri dan lain-lain. Tapi nafasnya tetap sama dan spiritnya tetap sama. Jadi nilai-nilai Persija itu akan kita tularkan juga ke Persija Esports.
Nah, untuk tadi pertanyaan apakah Jakmania dan manajemen support, ya manajemen tentu saja support ya, karena memang ini bagian dari visi manajemen Persija untuk melakukan transformasi digital dan juga melebarkan sayapnya, jadi sesuai visi beyond football dan bahkan beyond sports gitu, melebarkan brand dari Persija. Dari Jakmania tentu saja mereka positif yang mendukung ya, terutama yang suka main game atau suka dengan e-sports ini. Jadi mereka ada ini yang baru gitu. Yang penting sih dari kami, kita nggak kehilangan fokus untuk masing-masing sports gitu. Jadi masing-masing sports akan ada orang yang menangani sendiri gitu. Jadi tim sepak bola akan tetap fokus di sepak bola, di e-sport akan tetap di e-sports. Dan kita yakin kalau kita fokus, kita akan bisa lebih berprestasi. Mungkin itu sih dari saya, Mas. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak nih, kebetulan dari sebentar. Nah ini nih dari Spin Esports nih, Mas Aditya. Untuk Pak Harlin, apa target besar Persija Esports yang ingin dicapai nih Pak? Kira-kira di tahun ini? Ya, tadi seperti juga disampaikan oleh coach ya dan juga oleh kapten bahwa untuk tim Valorant ini kita mungkin akan masuk ke yang ikut lagi yang stage 2 ya. Ya. Untuk dengan prestasi yang lebih bagus lagi. Di samping itu kita juga akan ikut beberapa turnamen atau bahkan liga. Ini ada satu liga Valorant yang akan diluncurkan juga oleh Liga Game bersama FIFA ya, salah satu grup media kemungkinan. Nah, mungkin juga Persija Esports akan ambil bagian di situ gitu. Dan mungkin ya ke depannya akan banyak lagi nanti turnamen-turnamen. Tapi ya seperti tadi Mas Marsha juga sudah sampaikan, kita akan fokus dulu di tim Valorant ini. Jadi kita pastikan ini bisa berprestasi, terus kemudian bisa ya seperti apa yang kita cita-citakan lah, manajemen cita-citakan lah, kayak ini bagus dulu lah. Ya tentu, terima kasih Pak. Mungkin ini juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media terkait Persija. Pertanyaan terkait apakah Persija akan turut serta kembali ke dalam IFEL atau Liga Sepak Bola Esports di Indonesia. Jawabannya adalah saat ini kita pasti fokus utama kita terhadap tim Valorant, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bahwa kancah Persija Esports tentunya di konsol, terlebih di sepak bola esports itu akan kita lakukan kembali, dan juga terlebih di game mobile. Tapi untuk saat ini fokus kita masih di tim Valorant, seperti itu. Ya. Kemudian ini dari UP Station Media, Mas Felix, apakah ada tim asal Indonesia yang sedang diwaspadai oleh Persija Esports divisi Valorant? Ini mungkin teman-teman yang lain nih, ada Flinch, Agil, atau Famous, atau Ior, kalau mau menjawab boleh banget ya. Nanda juga silahkan. Kira-kira tim asal Indonesia yang sedang diwaspadai ada tidak, deh? Silahkan, siapa? Nanda atau Ior mungkin? Atau Halo. Agil deh? Agil. Halo, ada yang suruh. Oke. Kalau dari saya kalau tim Indonesia yang paling sulit sekarang sih paling harusnya Boom atau nggak Onyx sih, antara dua itu harusnya. Oke. Baik, terus kalau misalnya ini pertanyaan saya kasih buat semua aja ya, ada figur pro player esports yang menjadi inspirasi nggak nih, Gil? Inspirasi untuk berkembang di Persija Esports kira-kira, atau Agil yang sering jadi inspirasi nih, jangan-jangan buat pemain-pemain FPS yang lain. Kalau inspirasi mungkin ada sih beberapa mungkin pemain tim profesional dari luar mungkin menjadikan buat kayak model paling sih. Kalau saya sendiri mungkin dari tim Gambit
Oke. Nah, Di kalau satu dari yang permainan. lain, mungkin Anda Flinch, Famous, Ior, silakan. Kalau aku sih dari tim Europe juga, dari tim Aceh. Oke. Kalau Ior, Flinch? Halo. Kalau aku dari tim Optik ya. Oke. Kalau Ior dan Nanda? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke arah kalau untuk mengidolakan satu pro player Valorant sih sebenarnya belum ada sih. Cuman untuk kalau misalnya jadikan role model paling dari game sebelah, dari game lama Get Right paling sih. Dari Swedia ya. Oke. Kalau Nanda sendiri? Oh ya, kalau aku sebenarnya lebih inspirasinya ke arah kapten dari divisi Valorant-nya Fnatic, si Boster. Karena emang dia, cara dia ngebonding atau ngajakin teman-temannya tuh untuk motivasinya tuh caranya unik gitu. Mungkin aku sekarang ini lebih ke arah mencoba sebagai bosternya di tim Persija Esport itu. Ya. Oke. Thank you, Nanda. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Mas Junior Kotakin untuk Asteris. Untuk Mas Nanda, di VCT Stage 1 kan bisa dibilang persiapan Persija Esports cukup singkat. Bagaimana cara menyatukan visi dari para pemain agar bisa menjadi satu dengan visi strategi tim nih? Oke, untuk visi kayak gitu ya emang dari awalnya sih di tim sebelumnya, sebelum kita kerjasama atau join di Persija Esport, emang aku tuh udah tanya satu persatu dari teman-teman semua gitu. Targetnya sama apa enggak gitu. Karena emang yang aku butuhin sekarang kan kita main untuk pengen juara dan mencapai target yang sebaik-baiknya gitu. Kalau bisa juara ya bagus, walaupun dalam waktu yang singkat gitu. Nah kebetulan memang dari Agil, Fikri, Vicky dan Ior nih emang jalannya tuh sama, kita pengen juara. Jadi walaupun waktu kita untuk latihan untuk mempersiapkan ini pendek gitu, bisa dibilang pendek ya, kita tetap apa yang udah kita latihanin kita sesuai dengan plan gitu. Jadi siapapun lawannya kita lawan dengan semedika ya apa yang kita latihanin ya kita terapkan di turnamen gitu. Walaupun turnamen VCT ini kan ya turnamen yang resmi dari developernya Valorant sendiri ya. Walaupun ini jadi turnamen pertama kali kita ya sebenarnya dari turnamen ini hasilnya sih nggak nyangka gitu kita bisa lolos di Indonesia terus mewakili Indonesia di APEC terus kita bisa jadi top 6 di APEC dalam turnamen Valorant ya. Jadi target kita ke depannya untuk stage 2 ya kita pengen bisa mewakili Indonesia ke turnamen luarnya itu ya kayak Rejavix segala macamnya kita ya berharap begitu. Oke, thank you Nanda. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Randy nih, Grid Games. Fasilitas apa saja yang diberikan manajemen kepada Persija Esports untuk mencapai target yang telah ditentukan tadi? Mungkin kalau dari manajemen, saya izin jawab juga, itu kita sedang menyiapkan untuk bootcamp nanti di VCT Stage 2. Dan juga selain Andrew Joseph sebagai coach, kita juga menyediakan analis di tim ini. Dan tentunya segala bentuk support atau dukungan bagi anak-anak agar bisa ibaratnya tuh bermain pada tingkat optimum mereka, karena balik lagi Cyber Tiger of Kemayoran memiliki visi untuk menjadi juara. Gitu, tidak hanya juara di Indonesia, di Asia Pasifik, tapi juga juara dunia. Seperti itu. Dari Pak Harlin mungkin ada yang ingin ditambahkan atau Mas Andrew? Silakan. Dari saya cukup, Mas, sudah cukup jelas. Ya, dari saya juga cukup. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman media ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita punya waktu kurang lebih 8 menit lagi nih, sampai 10.30 untuk melakukan sesi tanya-jawab. Boleh, silakan ketik di kolom komentar maupun di Q&A. Begitu.
Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan media, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengajukannya di kolom komentar. Untuk sementara mungkin bisa mengisi form ini agar bisa diberikan rilis oleh tim kami. Jadi silakan bagi rekan-rekan media yang hadir boleh isi form yang akan saya tulis di kolom komentar untuk mendapatkan press release. Ada lagi nih follow up dari Mas Randi Great Games untuk teman-teman roster Persija waktu VCT kemarin, semua tim Indonesia dipulangkan oleh Xerxia. Seberapa yang membuat tim Indonesia kerap kesulitan melawan Xerxia? Mungkin ini dari Mas Andrew nih, kira-kira gimana Mas Andrew? Ya, mereka Xerxia udah 3 tahun berturut-turut ya pergi ya, jadi pasti they have something special. Yang pertama pasti roster ya, diorang roster itu mungkin yang bisa kita lihat scary itu kemarin, controller mereka itu one of the best player menurut saya in Southeast Asia right now gitu, kayak dia bisa clutch 1 lawan 3. Jadi komposisi line up sih mungkin yang buat mereka spesial, itu yang pertama. Sama mentalitas mereka udah terbukti gitu 3 tahun berturut-turut, diorang bahkan sempat ke lower bracket kan, tapi diorang dari lower bracket diorang fight back sampai akhirnya mereka bisa dapetin slot lagi untuk ketiga kalinya. So untuk dari itu sih kita sih benar-benar pengen kita nargetin banget untuk nanti stage 2 kita akan targetin tim Thailand sih, karena tim Thailand ini udah cukup meresahkan nih, udah 3 tahun dia orang pergi, jadi kita akan berlatih lebih dan lebih agar kita bisa mendapatkan tiket tersebut dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya, oke, terima kasih Mas Andrew. Ini kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mas Oki, bola.com. Dari pemain Persija Esports, kira-kira ada tidak dari pemain tim sepak bola Persija yang menjadi idola nih? Boleh silakan dari Mas Tanda. Oh, kalau itu jelas dong, Bambang Pamungkas lah. Bambang Pamungkas. Oke, mantap nih. Kalau Mas Ior nih, siapa Mas Ior? Ismet Sofyan. Ismet Sofyan, oke, keren. Kalau Famous? BP sama Bambang Pamungkas ya, benar ya. Kalau Flinch? Firman Utina. Firman Utina, oke, let's go. Kalau dari Agil siapa nih, Bagil? Kalau saya BP sih, Bambang Pamungkas. BP ya, oke. Semoga menjawab ya tadi Mas Oki. Dan kira-kira masih ada lagi kah dari teman-teman media yang ingin ditanyakan dengan para roster, pemain, coach maupun dari CEO PT Persija Esports? Tentunya kami sangat berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Terima kasih juga atas waktunya, menyediakan waktunya untuk datang ke press conference ini. Ini menjadi mungkin perkenalan pertama nih Persija Esports dengan teman-teman media. Dan tentunya masih akan ada lagi perkenalan berikutnya ke depannya. Dan kami meminta doanya, dukungannya untuk tim Persija Esports bisa tidak hanya membanggakan Jakarta, Indonesia, tapi juga menjadi kebanggaan nanti ketika kita lolos di turnamen kelas dunia. Oke, terima kasih. Best of luck Persija Esports, kata Mas Christian nih. Thank you, Mas Christian. Dan mungkin saya bisa kembalikan lagi ke Brenda kali ya, Brenda. Baiklah, thank you Kak Marsha. Udah membuat aku bisa istirahat dulu di sesi Q&A kali ini. Thank you banget. Sehat-sehat terus Kak Marsha. Iya, terima kasih. Thank you, dan juga best of luck untuk Persija Esports. Terima kasih juga untuk yang tadi telah menjawab pertanyaan para rekan-rekan media. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak nih untuk rekan-rekan media yang telah memberikan pertanyaan di sesi Q&A tadi. Dan di sini merupakan sesi yang nggak kalah penting nih ya. Jadi sebelum kita bubaran hari ini, ada baiknya kita akan mengundi door prize terlebih dahulu. Siapa yang mau door prize langsung aja cus ditulis di kolom komentar ya. Dan tentunya di sini, aku belum kasih tahu ya, kira-kira apa aja sih hadiahnya. Hadiahnya ini keren banget. Yang pertama yaitu ada 1 buah jersey Persija Esports.
Dan satu lagi nih ya, ini grand prize-nya, yaitu 1 buah sepeda Black Bumblebee Persija. Bisa goes-goes di SCBD ya kan. Udah itu sambilan bisa menikmati kopi-kopi sepeda yang ada di area-area dari stasiun MRT tuh. Keren banget. Nah, jadi yang mau langsung aja tetap berada di sini, stay tune karena sesaat lagi kita akan langsung saja memutar ini dia Wheel of Fortune-nya dalam hitungan 3, 2, 1. Dan ini ya, yang pertama kita akan mengundi 1 buah jersey Persija Esports. Siapa yang akan dapat? Langsung aja dalam hitungan 3, 2, 1, stop. Congratulations to ncpedia.id. Hadir gak nih? Kalau hadir boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau saya panggil 3 kali nggak nyaut, mohon maaf, angus, hadiahnya buat MC. Nggak bercanda. Buat yang lain, yang beruntung ya. Hadir? Encipedia panggilan pertama. Encipedia panggilan kedua hadir. Selamat untuk Kak Ola dari encipedia.id. Baiklah rekan-rekan media sekalian. Sekarang kita akan mengundi ini dia 1 buah sepeda Black Bumblebee Persija. Dalam hitungan 3. Mau hitung sekarang? Oh, udah diputar duluan ya. 2, 1 diputar. Ini kalau sepeda nih harus agak-agak lama ya. Terus nanti ada pajaknya, bayarnya ke MC. Oh enggak, dapatnya nih. Oh, congratulations untuk Indo Esports. Indo Esports panggilan pertama. Langsung tulis hadir ya. Oh, ya ampun. Oh, Kak Leonanda Ferry dari Indo Esports dapat sepeda, cie. Ngomong-ngomong rekan-rekan media nih ada satu hal yang aku kayak aku sadar gitu ya. Setiap yang komen di sesi door prize ini langsung dapat loh door prize-nya. Ini tadi kan Kak Ola pertama ngomong let's go Persija Esports, semoga sukses di VCT Indonesia Stage 2. Dapat jebret. Terus satu lagi nih, Kak Leonanda dapat juga ya kan? Ya ampun, congratulations tuh. Makanya harus rajin-rajin komen ya kalau misalnya di acara-acara virtual kayak gini ya, teman-teman media sekalian, siapa tahu beruntung ya enggak sih? Oke, baiklah, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk rekan-rekan media yang telah mendapatkan hadiah pada hari ini. Yang belum dapat jangan sedih, jangan khawatir. Makanya pantengin terus berbagai acara yang kami hadirkan untuk Anda sekalian ya rekan-rekan media sekalian. Dan tentunya acara tadi ataupun segmen door prize tadi merupakan segmen terakhir yang kami hadirkan dalam acara press conference launching Persija Esports pada hari ini. Dan tentunya rekan-rekan sekalian nih ya, tadi saya baru aja melihat ada info terupdate. Untuk pengambilan hadiah bisa langsung saja untuk menghubungi Kak Marsha di nomor yang tertera di kolom komentar. Oke, selamat sekali lagi untuk Kak Ola dari Encipedia dan juga Kak Leonanda dari Indo Esports. Semoga hadiahnya bermanfaat ya. Baiklah rekan-rekan media sekalian, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, tentunya saya juga ingin mengajak rekan-rekan media sekalian untuk follow sosial media di Instagram ya, @persija, dan juga ada nih @persija_esports ya, di follow. Dan tentunya untuk rekan-rekan media mungkin ingin mengetahui informasi terupdate mengenai Persija ataupun Persija Esports, bisa langsung aja kunjungi websitenya di persija.id. Akhir kata, saya Brenda Kwan mewakili seluruh penyelenggara dan juga panitia yang bertugas. Mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih atas antusiasme Anda. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan sampai jumpa dalam rangkaian acara selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam olahraga. Dadah. Thank you semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.